Alhamdulillah, alhamdulillah, illadzi fi kitabihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda alam yang telah memperjuangkan kita dari mulai zaman jahiliyah sampai zaman yang begitu canggih yang bisa kita rasakan pada hari ini, yakni bibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in ila yaumidin. Khatib mewasiatkan khususnya diri khatib, umumnya kita semua mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, waktu demi waktu, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, kita tidak terasa 1 hari, 2 hari, 3 hari terus berlalu. Kita hidup di alam dunia diberikan oleh Allah kenikmatan yang begitu besar, khususnya kenikmatan Islam, kenikmatan iman kita yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang kehidupan dunia, kita sudah jelas, kita sudah tahu, khatib sering menjelaskan, para ulama, para kiai sering menjelaskan bahwa kehidupan dunia hanya sekedar, bahwa kehidupan dunia hanya kenikmatan yang sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadirin dan Jumat yang berbahagia, ketika kita tahu bahwa kehidupan dunia kehidupan sementara, maka sebagai orang yang beriman kepada Allah yang diperintahkan oleh Allah, dan kita tahu bahwa kehidupan manusia ini adalah sementara, bahkan kita rasakan bahwa kehidupan 1 tahun tidak terasa, 1 bulan tidak terasa, 1 minggu tidak terasa, 1 hari tidak terasa. Sedangkan Allah ciptakan manusia yang sudah dijelaskan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sudah tahu, khatib sering menjelaskan, para ulama sering menjelaskan, para kiai, para asatidz, bahwa tujuan Allah menciptakan hidup di alam dunia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah.
ketika kita merasakan bahwa Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita, ketika Allah memberikan kesehatan, ketika Allah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sholat, apapun, kapanpun, dimanapun tempatnya, kita mensegerakan untuk melaksanakan sholat. Kita dibebani hukum syariat, kita dibebani hukum kewajiban untuk melaksanakan sholat, dari mulai sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan Jumat. Ketika kita tidak ada halangan yang membolehkan hukum syariat, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat. Ini merupakan tandanya ketika orang melaksanakan sholat diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini menandakan bahwa orang yang melaksanakan sholat berarti dia iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang konsep, ketika kita membuktikan bahwa kehidupan manusia tidak akan lama, bahwa kehidupan manusia hanya sementara, dan sudah jelas dibuktikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW, bahwa kehidupan di dunia hanya sementara itu merupakan sebuah kebenaran yang disebut kalamullah, kalamnya Allah. Kita sebagai orang yang beriman, marilah kita bersama-sama khotim sebisa semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah. Walaupun khotim, walaupun kita semuanya banyak kekurangan, tetapi di sini dibutuhkan sebuah proses untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita rasakan, kita hayati, kita tafakuri diri bahwa kehidupan manusia begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Dari mulai kenikmatan kita berbicara, dari mulai kita kenikmatan kita menghirup udara, nikmat yang Allah berikan kepada manusia hidup di dalam dunia tidak akan bisa terhitung. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk beribadah, ketika manusia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, maka disitulah kedudukan dan tujuan manusia hidup di alam dunia. Kita sebagai manusia rugi. Allah tidak rugi manusia mau beriman kepada Allah, manusia tidak mau beriman kepada Allah. Tapi kita sebagai orang yang merasa bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, merasa rugi kelak nanti di yaumul qiyamah, yaumul akhirat, nanti di hari akhir nanti kita akan merasa rugi. Walaupun khatib, walaupun kita semuanya, kita hanya bisa berbicara, tapi sulit untuk melaksanakan. Tapi semaksimal mungkin kita terus berusaha berjuang untuk melaksanakan, walaupun dalam melaksanakan kita banyak rintangan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebuah konsep bagaimana caranya kita untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan kepada kita. Hadirkan, rasakan dalam diri kita bahwa kita yang pertama adalah butuh dengan Allah. Kita banyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hadirkan dalam diri kita bahwa kita butuh dengan syafaat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mau melaksanakan sholat zuhur, asyar, maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, walaupun dalam keadaan apapun, sibuk apapun, walaupun dimanapun keadaan kita paksakan dalam diri kita bahwa kita butuh kepada Allah, karena Allah adalah sang khaliq dan kita adalah sang makhluk. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan kelak kehidupan manusia tidak hanya di dunia saja, tapi kelak nanti ada kehidupan lagi, itu yakni kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan minal maut wa maghfirah ba'da maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, ya Allah, dosa istri anak kami, keluarga kami, ya Rabb. Ya hari Jumat ini, ya Allah, di hari yang mulia ini, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hidupkan kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatkan kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, kekurangan kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak hilaf, sesungguhnya kami banyak lupa. Keluarga kami, buyut nenek kami, umat Islam seluruhnya, ya Rabb. Ya Allah, jadikan, ya Allah, ini saksi kelak kami berkumpul dengan Nabi-Mu, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil